warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas dan Mbak sekalian. Mohon maaf ini videonya telat upload karena selama ini saya tidak bisa upload di YouTube karena error. Mungkin baru saya coba ini, semoga bisa. Di pertemuan kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang derivat-derivat asam karboksilat. Jadi pertemuan sebelumnya kan kita sudah membahas tentang apa itu asam karboksilat, bagaimana tata namanya, ada reaksi apa saja yang terlibat dalam asam karboksilat. Nah ternyata asam karboksilat ini memiliki derivat atau turunan. Jadi derivat turunan. Turunannya itu apa aja? Turunan dari asam karboksilat itu contohnya ada ester, ada halida asam, ada anhidrida asam, ada amida, gitu kan. Kita lihat satu-satu. Jadi derivat asam karboksilat itu apa sih? Derivat asam karboksilat ialah senyawa yang ketika direaksikan dengan air akan menghasilkan senyawa asam karboksilat. Jadi misalnya ada suatu senyawa, misalkan ester. Senyawa ester tersebut direaksikan dengan air, maka produknya akan membentuk suatu asam karboksilat. Nah, contoh di sini ada suatu etil asetat. Etil asetat ini suatu ester. Sebenarnya kita belum membahas ya rumus umum dari ester itu apa. Jadi ester itu rumusnya R, C, double bond O, O, R. Jadi kalau misalnya kemarin keton R, C, O, R, dan aldehid R, C, O, H, kemudian karboksilat R, C, O, H, ester itu mirip dengan asam karboksilat, namun O yang berikatan dengan H hanya itu diganti dengan suatu alkil yang lainnya. Nah, di sini contohnya ada etil asetat. Etil asetat ini suatu ester. Jika direaksikan dengan air menggunakan katalis asam dan suhu tertentu, maka akan terbentuk asam karboksilat dan etanol. Jadi, ester merupakan derivat dari asam karboksilat. Nah, nanti ada contoh-contoh lainnya di belakang. Nah, asam karboksilat dan beberapa derivatnya itu terdapat di alam. Contohnya, lemak merupakan triester. Jadi lemak itu senyawanya tersusun dari 3 ester. Jadi ester membentuk lemak. Lilin itu tersusun dari monoester atau hanya satu ester. Protein tersusun atas poliamid. Jadi dari amida bergabung menjadi polimer yang disebut poliamida. Nah, amidanya sendiri merupakan turunan dari atau derivat dari ester. Bagaimana sih kereaktifan senyawa-senyawa derivat dari ester? Nah, kereaktifan dari senyawa-senyawa derivat dari ester ini dapat dilihat dari gugus perginya atau leaving groupnya yang terlihat pada karbonil. Semakin dia bersifat basa lemah atau lebih ke asam, karena dia basa lemah, berarti kan dia lebih bersifat asam, maka dia lebih reaktif. Karena kenapa? Kalau misalnya dia bersifat asam, otomatis dia merupakan suatu gugus pergi yang baik, jadi mudah digantikan. Jadi gini, leaving group pada derivat asam karboksilat itu, misalkan ini ester, ini R, C, O, ini leaving groupnya. Semakin ini bersifat basa lemah, maka dia akan semakin reaktif sifatnya gitu. Oleh karena itu, Cl adalah gugus pergi yang baik, tetapi OH dan OR merupakan gugus pergi yang jelek. Jadi kenapa Cl gugus pergi yang baik? Karena dia lebih bersifat asam. Contohnya hidrogen klorida. Hidrogen klorida itu merupakan suatu asam kuat kan. Nah, makanya apa yang membuat dia suatu asam kuat selain dia memang dapat melepaskan H+, Cl ini kan bersifat negatif. Senyawa-senyawa yang bersifat negatif maka akan lebih mudah melepaskan H+. H+ ini kan dicirikan dengan asam, maka Cl merupakan senyawa-senyawa yang lebih bersifat asam dibandingkan dengan OH dan OR. OH ini kan biasanya gugus-gugus alkohol gitu kan bersifat basa. Kereaktifan senyawa derivat asam karboksilat dapat dianggap disebabkan oleh kebasaan dari gugus perginya. Jadi semakin dia bersifat basa, maka semakin tidak reaktif. Semakin kebasaannya menurun, maka derivat asam karboksilat itu semakin reaktif gitu. Ini contohnya dari CH3,
NH2OR COR X-min. X-min itu halida, misalnya contohnya sini Cl gitu kan. Maka kebasaannya akan semakin kurang ke sebelah sini. Jadi kalau misalnya dia cuma CH3, ini lebih basa dibandingkan dengan kalau misalnya dia Cl. Contohnya apa sih senyawa-senyawa derivat asam karboksilat dilihat dari kereaktifannya? Jadi ini misalnya aldehid atau keton, ada amida, ada ester, ada anhidrida, di sini ada alkil halida. Mana yang paling reaktif? Tentunya alkil halida, karena di sini dia mengikat leaving groupnya mengikat suatu halida. Bisa Cl, bisa F atau Br. Kemudian ini ada anhidrida. Kenapa anhidrida reaktif? Seperti yang di pertemuan-pertemuan selanjutnya, gugus CO merupakan gugus yang sangat reaktif dan sangat polar. Anhidrida memiliki 2 gugus CO, otomatis dia akan lebih reaktif dibandingkan misalnya senyawa ester. Seperti itu. Nah, dapat dilihat dari leaving groupnya. Di sini kan kalau misalkan ini R pada keton dan aldehid kan otomatis kan CH3 gitu kan. Makanya di sini kereaktifannya paling tidak reaktif jika dibandingkan dengan amida, ester, anhidrida, dan alkil halida. Gitu. Nah, contoh pertama itu halida asam. Apa itu halida asam? Jadi asam halida gitu ya. Jadi kalau misalkan ada struktur dasarnya itu RCOX, X-nya itu bisa halida, maka senyawa tersebut disebut halida asam karena senyawa tersebut struktur dasarnya itu sebenarnya dari asam karboksilat. Jadi biasanya struktur dasarnya itu CH3COOH, tapi OH-nya lepas, gugus perginya digantikan dengan Cl ketika dihidrolisis atau direaksikan dengan air. Nah, tata nama halida asam ini mengikuti mirip dengan induknya itu dengan asam karboksilat, hanya dengan mengganti akhiran at. Kalau asam karboksilat kan OAT gitu kan, diganti dengan il halida. Kalau misalnya ini Cl berarti il klorida. Kalau ini F gitu kan, berarti il fluorida. Contohnya ini ada senyawa kalau misalkan di asam karboksilat ini kan CH3COOH atau kita kenal dengan asam asetat atau nama asam asetat, trivialnya nama IUPAC-nya itu asam etanoat karena dia mengandung 2C. Nah, di sini asam etanoat, asamnya itu dihilangkan. Kemudian ini karena ada 2C, 1, 2, maka etana ditambahin kata il, etanoil. Sini mengikat halida klorida, mengikat halidanya Cl, maka disebutnya klorida. Jadi etanoil klorida. Harusnya kan ini etanoat, asam etanoat. Atnya diganti dengan il, kemudian tambahin halida. Begitu pula ini. Misalkan ini harusnya misalkan asam propanoat. Asam propanoat. Sini diganti OAT-nya atau AT-nya itu diganti dengan il sehingga jadi propinoil. Ini mengikat halidanya Cl, maka jadi propinoil klorida. Ini seharusnya asam butanoat. Karena ini suatu halida asam mengikat Cl, maka butanoat atnya diganti dengan il klorida. Seperti itu. Nah, klorida asam ini dapat dibuat, bagaimana sih cara membuatnya? Jadi klorida asam ini dapat dibuat dengan mereaksikan asam karboksilat, suatu asam karboksilat menggunakan pereaksi. Sini ada 2 pereaksi, yaitu tionil klorida atau SOCl2 dan fosforus triklorida. Nah, ini kan cara membuatnya. Cara membuatnya dari asam karboksilat. Kalau misalkan cara mengembalikannya menjadi asam karboksilat berarti alkil halida tadi direaksikan dengan air atau dihidrolisis sehingga menjadi asam karboksilat. Nah, kalau cara membuatnya ya asam karboksilat ditambahin SOCl2. Misalkan ini asam karboksilat ditambahkan dengan SOCl2 sehingga terbentuk suatu klorida asam. Asam karboksilat ditambahkan dengan PCl3 sehingga terbentuk juga klorida asam. Ini contohnya ada asam etanoat atau yang kita kenal dengan asam asetat gitu kan. Kalau misalkan di
lab direaksikan dengan SOCl2 sehingga akan terbentuk etanol kudapu. Ini kalau misalnya SOCl2 kan berarti nanti halida asamnya halida Cl. Iya, halida asamnya yang tersubstitusi Cl karena pakai SOCl2. Terus kalau misalnya mau ganti jadi substituennya mau F atau mau Br gimana? Ya bisa. Kalau misalnya biasanya yang lebih mudah diganti itu menggunakan peragian ini. Jadi PCl3 ini jika kalian ingin substitusinya bukan Cl bisa diganti misalkan pengen Br, bromida, PBr3. Misalkan kalian pengen ganti substituennya menjadi fluorida, maka ini PF3 karena ini yang lebih available atau lebih ada di pasaran berbagai macam halidanya dibandingkan dengan SOCl2. Seperti itu. Selanjutnya, jadi halida asam ini memiliki berbagai macam reaksi. Jadi dapat direaksikan dengan banyak sekali reagen selain tadi hidrolisis. Kalau misalkan ada asam di hidrolisis maka akan menjadi asam karboksilat ya tadi. Jadi karena dia sangat reaktif, tadi dia paling reaktif kan derivat asam karboksilat yang paling reaktif sehingga dia akan lebih mudah direaksikan dengan banyak reagen lainnya atau dengan banyak katalis lainnya. Ini contohnya. Ini suatu halida asam, misalkan dihidrolisis direaksikan dengan air maka tadi akan terbentuk asam karboksilat. Jika direaksikan dengan suatu alkohol maka akan terbentuk ester. Jika direaksikan dengan suatu amina, RNH ini amina, R ya, pokoknya di sini kalau ada R semuanya itu alkil ya. Amina maka akan terbentuk amida. Jika direaksikan dengan RCOOmin maka akan terbentuk anhidrida. Ini direaksikan dengan asam ya, dengan suatu asam gitu, dengan suatu asam karboksilat. Jadi alkilhida direaksikan dengan suatu asam karboksilat maka akan terbentuk anhidrida asam. Asam karboksilat direaksikan dengan katalis CD, palladium, maka akan terbentuk keton. Asam karboksilat direaksikan dengan ini jika masih ingat merupakan reaksi untuk reduksi, untuk proses reduksi dengan adanya air dan asam maka akan terbentuk aldehid. Kemudian asam karboksilat direaksikan dengan reaksi Grignard. Jika masih ingat maka akan terbentuk alkohol tersier. Sebenarnya ini ada satu lagi, jadi alkil halida jika maaf tadi saya ngomongnya asam karboksilat terus maksudnya alkil halida ya. Alkil halida direaksikan dengan LiAl4 maka menjadi aldehid. Sebenarnya ada satu lagi, alkil halida ini juga dapat direaksikan dengan zat reduksi misalnya LiAlH4 menggunakan kalau misalkan reduksi menjadi alkohol itu jadi alkil halida jika direaksikan dengan reduksi LiAlH4, jadi kan kita pernah membahas reduktor LiAlH4 itu merupakan reduktor tidak selektif dan bersifat sangat kuat kan. Jadi selain bisa terbentuk aldehid, jika ini direaksikan dengan pereduktor LiAlH4 itu juga bisa terbentuk, jika berlebih bisa terbentuk suatu alkohol tersier. Jadi gini caranya. Alkil halida direaksikan dengan LiAlH4 akan menjadi aldehid. Sedangkan aldehid sendiri yang pelajaran sebelumnya materi sebelumnya kita pernah bahas, aldehid jika direduksi akan menjadi alkohol. Jadi alkil halida juga dapat menjadi alkohol primer jika direduksi dengan LiAlH4 secara berlebih, gitu ya. Nah, materi selanjutnya yaitu suatu anhidrida asam karboksilat. Jadi anhidrida ini namanya anhidrida berarti dia itu tidak adanya molekul air atau melepaskan molekul air, sehingga gampangnya anhidrida ini cirinya struktur senyawanya itu memiliki 2 gugus karbonil. Contoh ini nih. Ini 2 gugus karbonil. Dari asam karboksilat, anhidrida itu dibentuk dari asam karboksilat, jadi penggabungan 2 asam karboksilat sehingga terbentuk anhidrida asam dengan melepaskan suatu molekul air gitu kan. Tata namanya bagaimana? Tata nama anhidrida asam yang simetris
yang kedua gugus kanan kirinya sama, diberi nama dengan menambahkan kata anhidrida di depan nama asam karboksilat induknya. Misalkan ini kan seharusnya asam etanoat, hanya asam etanoat 1, kalau misalnya ini CH3COOH, gitu kan asam etanoat. Karena ini ada 2 gugus karbonil, maka tambahin anhidrida asam etanoat. Karena mau mulai dari sini maupun dari sini kan sama. Nggak dihitung 1, 2, 3, 4, oh bu ada 4C. Nggak, karena ini simetris, jadi mau dari sini sama, mau dari sini sama. Begitu pula dengan yang ini. Ini kan 1, 2, 3. Ada 3C, sebelah sini juga 1, 2, 3. Ada 3C. 3 kan berarti propana. Atau kalau misalkan di karboksilat namanya asam propanoat. Karena ini kanan dan kiri simetris, maka dikasih nama anhidrida asam propanoat. Bagaimana jika tidak simetris? Jika tidak simetris, maka penamaannya misalkan yang ini, yang sebelah sini, yang sebelah kiri ini hanya ada 2C, 1, 2. Yang sebelah kanan ada 3C, 1, 2, 3. Maka penamaannya mengikuti aturan abjad. Jadi kalau misalkan ini sebelah kiri hanya 2 kan berarti etana atau etanoat. Akan lebih dahulu dibandingkan dengan yang sebelah kanan kan ada 3. 3 kan propa. Nah, dan P akan lebih dulu sehingga penamaannya anhidrida etanoat dulu baru propanoat. Kalau misalkan nanti di sebelah sininya ada 1, 2, 3, 4. 4 kan berarti butanoat. B akan lebih dulu dibandingkan berarti harus nanti tulisnya anhidrida butanoat etanoat. Seperti itu ya. Nah, anhidrida asam ini dapat dibuat dari turunan-turunan asam karboksilat, jadi tidak bisa cukup kuat jika hanya dibuat dari asam karboksilat tambah asam karboksilat gitu, sebenarnya tidak cukup kuat gitu. Maksudnya produknya nanti rendemen yang dihasilkan atau produk yang terbentuk itu akan sedikit jika menggunakan asam karboksilat tambah asam karboksilat gitu kan. Karena apa? Karena asam karboksilat itu tidak lagi-lagi tidak sereaktif suatu halida asam atau ini misalkan klorida asam gitu kan. Karena suatu klorida asam sangat reaktif, maka dapat digunakan untuk membuat suatu anhidrida asam yang direaksikan dengan suatu ion karboksilat, sini ion asam, sehingga membentuk suatu anhidrida asam gitu. Produk yang dihasilkan jika menggunakan suatu halida asam ditambah dengan asam karboksilat akan lebih banyak didapatkan dibandingkan ini mereaksikan asam karboksilat dengan asam karboksilat, karena halida asam lebih reaktif tentunya dibandingkan dengan suatu ion karboksilat maupun suatu asam karboksilat, seperti itu. Nah, di anhidrida asam ini juga terdapat banyak reaksi-reaksi yang dapat digunakan, tapi mungkin tidak sebanyak halida asam yang sebelumnya, karena seperti kita ketahui anhidrida asam ini lebih tidak reaktif dibandingkan dengan halida asam, walaupun dia lebih reaktifannya lebih masih di atas ester maupun amida gitu kan. Tapi kan tadi yang paling aktif halida asam. Jadi reaksi-reaksi pada anhidrida asam, misalkan anhidrida asam tentunya bisa dihidrolisis sehingga menjadi suatu asam karboksilat, 2 asam karboksilat. Kemudian direaksikan dengan alkohol membentuk suatu ester dan suatu asam karboksilat. Kemudian direaksikan dengan suatu amin sehingga membentuk suatu amida dan asam karboksilat. Nah, reaksi-reaksi ini sebenarnya reaksi-reaksi dasar ya. Jadi rata-rata derivat-derivat asam karboksilat itu kan pasti bisa dihidrolisis dan direaksikan dengan suatu alkohol. Hanya saja mungkin tadi pada halida asam itu karena dia lebih reaktif, jadi lebih banyak zat-zat yang bisa direaksikan di dia sehingga membentuk produk yang baru gitu. Karena anhidrida asam tidak terlalu reaktif, maka yang bisa direaksikan dengan anhidrida asam mungkin hanya 3 ini, seperti itu. Oke, karena videonya sudah lumayan panjang, saya buat 2 part. Sini saya cut sampai di sini dulu.